Universitas Diponegoro atau yang sering disebut sebagai Undip adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Saat ini Undip telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang, dan kampus utama lainnya terletak di daerah Pleburan. Undip didirikan pada tanggal 9 Januari tahun 1957 sebagai perguruan tinggi swasta dan baru mendapat status sebagai perguruan tinggi negeri pada tanggal 9 Januari tahun 1960. Kata Diponegoro diambil dari nama pahlawan nasional, yaitu Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang pangeran pengobar semangat kemerdekaan dari tindakan kolonialisme Belanda di awal abad ke-18. Semangat ini turut menginspirasi pendirian Undip. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015, Undip ditetapkan statusnya menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Undip memiliki satu mata kuliah wajib yaitu KKN atau Kuliah Kerja Nyata. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara 1 sampai 2 bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perkenalkan, saya Adiasta Reyhan Saputra dari jurusan S1 Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. Inilah program kuliah kerja nyata saya. Daerah KKN saya berlokasi di Jalan Progo, nomor 349, RT 10, RW 02, Kalioso, Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Kota Salatiga adalah sebuah kota di Jawa Tengah yang dikelilingi oleh Kabupaten Semarang. Permasalahan di daerah saya adalah kurangnya keahlian pengusaha UMKM di daerah saya untuk mengelola ekonomi UMKM, terhambatnya produksi karena wabah COVID-19 yang sedang melanda. Adapun potensi dari daerah saya adalah banyaknya warga yang merintis usaha UMKM di bidang kuliner, sehingga cocok di segala kondisi. Namun pandemi COVID-19 yang tengah melanda, mengurangi produktivitas dan pemasukan dari beberapa pengusaha. Program kerja saya ajukan ada 2, pengembangan UMKM dan pengelolaan ekonomi UMKM. Dalam program kerja pengembangan UMKM terdapat 4 kegiatan yang telah dilakukan, yaitu pengawasan sanitasi, pemasangan papan tulis, pembuatan buku administrasi, dan perawatan alat produksi. Sedangkan untuk program kerja pengelolaan ekonomi UMKM, kegiatan yang telah saya laksanakan diantaranya adalah pengajaran pembuatan hiasan roti tart sendiri, pembuatan buku administrasi, dan survei harga. Kegiatan pengajaran pembuatan hiasan roti tart, atau yang biasa disebut sebagai topper, adalah kegiatan yang masuk ke dalam program kerja pengelolaan ekonomi UMKM.
Kegiatan ini berfungsi untuk menekan pengeluaran dalam pembuatan pesanan roti tart. Selain untuk menekan pengeluaran, kegiatan ini juga dapat menunjang kreativitas pengusaha karena kita dapat memilih sendiri gambar yang akan digunakan dan diaplikasikan ke roti tart yang akan dibuat nantinya. Dengan begini, pesanan apapun yang diminta oleh pelanggan akan dapat terpenuhi dengan baik. Kemudian untuk kegiatan pengawasan sanitasi yang merupakan bagian dari program kerja pengembangan UMKM adalah kegiatan yang sangat penting. Kenapa? Karena sanitasi dalam produksi adalah hal yang harus betul-betul diperhatikan dalam produksi makanan. Apabila sanitasinya baik, maka produk yang dihasilkan pun akan baik pula. Selanjutnya, ada kegiatan pembuatan buku administrasi yang merupakan bagian dari program kerja pengelolaan ekonomi UMKM. Apabila Anda merasa kalau usaha Anda tidak terlihat hasilnya, merasa usaha Anda selalu minus, mungkin bukan usaha Anda yang kurang berhasil. Bisa jadi pengeluaran Anda yang tidak terkontrol lah yang menyebabkan itu semua. Solusinya adalah buat buku administrasi usaha. Pastikan Anda merekam seluruh pemasukan dan pengeluaran agar Anda dapat selalu tahu perputaran ekonomi usaha Anda. Jika Anda merasa selalu lupa dengan pesanan yang masuk dan merasa menempelkan kertas akan merusak pemandangan dan keindahan tempat kerja Anda, saya punya solusinya. Kegiatan pemasangan papan tulis yang merupakan bagian dari program kerja pengembangan UMKM ini dapat menjadi solusi kecemasan Anda dalam manajemen pesanan masuk. Kegiatan ini mungkin terlihat sepele, namun hal sepele ini dapat sangat membantu Anda. Tahukah Anda, jika Anda memperhatikan, tiap toko memiliki harga yang berbeda-beda untuk satu produk yang sama. Kegiatan saya dalam melakukan survei harga yang merupakan bagian dari program kerja pengelolaan ekonomi UMKM ini dapat menjadi solusi Anda untuk mengurangi pengeluaran belanja harian. Kegiatan ini sebaiknya Anda lakukan ketika Anda berencana akan merintis usaha. Namun, jangan asal beli bahan baku murah, perhatikan juga kualitas bahan, agar produk Anda tetap diminati konsumen. Terakhir, dalam pengelolaan UMKM, Anda perlu merawat alat produksi Anda. Kegiatan perawatan alat produksi yang merupakan bagian dari program kerja pengembangan UMKM ini bertujuan untuk merawat alat produksi agar tetap dalam kondisi prima. Jika Anda memiliki pengetahuan dalam servis alat produksi, Anda dapat melakukannya sendiri. Namun, jika Anda tidak memiliki pengetahuan di bidang tersebut, sangat disarankan untuk rutin membawa alat produksi Anda ke tempat servis alat produksi Anda. Apabila Anda baru saja merintis usaha, dan hanya memiliki satu alat utama saja, pakai saja dulu hingga Anda benar perlu untuk menggantinya. Anda dapat melakukan metode rutin ke tempat servis ini saat Anda sudah memiliki cukup alat untuk bergilir pemakaiannya. Saya dapat pesanan semakin banyak ini, rasanya semakin enak, kualitasnya semakin bagus, sama pelanggan saya senang sekali. Jadi milihnya bukan produk yang lain tetapi produk yang ini. Terima kasih. Sore, untuk kinerja dari mahasiswa bernama Adiasta Rehan Saputra cukup bagus, dan untuk inovasinya yang selama ini tidak pernah saya pikirkan, yaitu untuk buku pemasukan pengeluaran, karena saya terus terang tidak pernah untuk melakukan hal itu, karena apa yang saya lakukan itu kan semua saya buat sendiri, jadi apa adanya. Kalau untuk papan tulis yang untuk pesanan itu selama ini kalau ada pesanan ya ditulis di kertas, hanya ditempel gitu aja. Terima kasih.